Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mosom Dia Garage. Dan ya, di video kali ini kita mau bener-benerin ya. Kita bakalan modifikasi ya, buat Ninja RR Old gua yang kece banget ini guys. Nah, ya sorry ya guys ya, karena kondisi garasi emang lagi berantakan banget. Jadi ya, pemandangan dari background video ini agak sedikit kacau balau ya, tapi nggak apa-apa, emang garasi emang kayak gitu modelnya. Dan ya, buat kalian yang pengen lihat kondisi garasi gua, dan ya ini dari pintu bagian belakang ya. Emang berantakan banget karena ini gue lagi ganti penerangannya guys. Buat nih lampunya nggak di endorse juga sih sebenarnya nih. Jadi gue naik ke sini buat ganti penerangan dari garasi ini. Nggak penting itu ya. Dan kita di sini lagi benerin juga Ninja R yang kita up SS ya, lagi ngerjain itu. Ada beberapa part yang ini tankinya dan kita belum pasangin karena gue masih nyetel bagian kokpitnya ya. Dan di sini ada F1 ZR punya temen dan dititip di sini buat di restorasi juga guys ya. Dan ini untuk motor Ninja R gua yang udah dikuras olinya tapi belum diisi oli yang baru guys. Karena kayaknya kebanyakan kerjaan dan emang lagi dibuat konten, jadi ya agak sedikit sulit ya buat ngerjainnya cepet-cepet ya. Oke, kita langsung ke inti dari video ini. Kita bakalan restorasi buat Ninja RR Old gua guys. Nah, apa aja yang bakalan kita restorasi ya? Ini yang bakalan kita restorasi adalah nih, kita bakalan ganti baut titanium lagi, nambah baut titanium ya buat tutup tangki ini ya. Terus ini buat baut juga titanium buat tangki yang ini ya. Terus ini buat baut titanium juga buat gas kontan Ako1-nya guys. Terus yang paling terakhir ya, yang paling gua seneng banget dari modifikasi kali ini, kita bakalan ganti original part, yaitu kontak atau kunci ya, kunci kontak dari Ninja RR Old gua guys. Nah, kenapa? Karena ini KW guys. Nih, gue pakai selotip ini ya. Gue pakai selotip dan seringkali kontak ini macet, jadi nggak bisa ngidupin buat Ninja RR Old gue guys. Jadi gue mutusin ya udah kita ganti kunci kontak aja, walaupun menguras dompet, tapi nggak apa-apa ya. Hadiah untuk dia ini, hadiah untuk dia. Dan ya, kita bakalan ganti itu dan kita bakalan kuras buat tankinya. Terus kita bakalan buka bodi belakang sama buka bodi yang bagian ini guys. Kita bakalan buka bodi. Jadi yang bakalan kita kerjain paling pertama adalah ganti kunci kontaknya. Terus kita pasangin buat baut titaniumnya guys. Karena kayaknya kalau baut titanium kita ganti aja gitu. Yang paling ribet dan susah itu adalah ini, ganti kunci kontaknya guys. Oke, kita langsung kerjakan ya. Dan ya, gue ngerekam pakai HP karena GoPro gue, bukan GoPro, kamera action gue lagi dalam keadaan full memorinya karena gue belum nyalin guys. Oke, kita langsung kerjakan buat project, dan di video kali ini kita bakalan selesain. Oke, lanjut, let's go. Let's. Oke guys, sekarang udah kebuka ya bagian belakangnya ini, dan kita bakalan
pasangin yang duluan bagian ini guys. Ini ya, ini untuk kunci bagian bagasi yang dipasang di sini guys. Dan sebelumnya kita ngambil dulu ya buat kunci kontaknya yang ini. Dan sebenarnya gue udah unboxing tapi gue simpen lagi guys, karena ya itu sayang aja gitu kalau misalnya ditaruh di luar kan. Jadi gue simpen lagi guys di tempatnya nih. Unboxing sorry karena gue sendirian, jadi unboxingnya kayak gini, nggak proper banget nih. Nah ini kuncinya ya, buat yang bagian belakang ya, kita bakalan pasangin. Terus ini kunci kontaknya ya. Hati-hati karena nggak murah. Ya gitu lah. Oke, ini kunci kontaknya ya, ini ya, terus kotaknya, terus ini mata kuncinya, dan ya buat kunci bagian tangkinya ya ini guys. Nah kenapa gua ngambil yang ini, karena tutup tangki gua udah kayak gini guys, jadi gua nggak perlu kunci bagian sini. Yang gue perlu banget cuman kunci kontak sama kunci bagian bagasinya guys. Oke, karena ini gue udah unboxing dan itu juga udah kebuka, PR kita adalah kita langsung kerjakan pasangin yang ini ya, kunci bagasinya, langsung aja ke situ guys. Oke, kita gaskan langsung aja. Oke guys, sekarang udah kepasang ya untuk yang bagian belakang, kunci bagian belakang, dan udah kita coba nih ya. Sat dikit doang sih ya, udah kebuka tuh. Oke, dan sekarang ya, karena tadi sementara gua ngerjain bensinnya dikuras dan udah selesai juga dikuras, jadi kita bakalan copot untuk tangkinya sekalian guys ya. Kita copot karena kita bakalan ganti kunci kontak, kita copotin. Kita bakalan cabut soket bagian bawah, yang di bagian bawah tangki ini, dan kita bakalan kelupasin dulu buat lakbannya guys ya. Oke, langsung kita kerjakan aja. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah copot ya kunci kontak. Mana tadi kunci kontaknya? Gua coba. Nah ini ya, gua udah copot kunci kontak yang KW-KW-an ya. Oke. Dan ya, untuk kondisinya saat ini seperti ini guys. Tapi gue belum mau lanjutin buat pasang kunci kontaknya. Gue mau copot buat
apa namanya, lampu depannya guys. Sekalian aja gue bersihin karena ini kotor banget ini ya, kotor banget. Dan ya gue bakalan bersihin karena kemarin itu karet bagian belakangnya itu ternyata dicoak guys, dicoak. Dan mana coakannya ya, juga gue udah buang kayaknya. Dan dicoak terus apa namanya, untuk karet belakangnya itu udah nggak ngecap lagi guys di bagian lampunya. Nah ini nih, ini jadi ujung yang bagian ininya itu dirobek guys ya, dirobek terus dipasang di sini. Dan setiap gua nyuci airnya masuk ke sini. Karena airnya masuk, akhirnya bagian headlampnya kotor deh kayak gini. Nah rencananya gua mau cuci aja. Jadi gua mau lepasin buat speedometernya, terus headlampnya gua mau copotin juga guys buat gua bersihin. Oke, karena gua mau bersihin itu, jadi kita langsung aja copot speedometernya. Let's go. Nah guys, karena berhubung lampunya gue udah cuci tapi masih basah ya, jadi gue keringin dulu buat kita pasang di lampunya guys. Dan ya karena lampu yang ini ya, kondisi lampunya seperti ini dalam keadaan masih basah guys ya, masih berembun-embun ini, itu kondisinya masih basah. Dan sekarang kita bakalan karena kita kalau mau masangin yang ini ya, kudu banget kita masukin apa namanya, lampunya. Jadi kita bakalan ganti baut titanium yang bagian gas spontannya dulu guys, biar nggak buang-buang waktu gitu ya. Dan ya karena berhubung baut titaniumnya cuman di sini doang sama di tangki, dan ini yang satu ini sama di tangki yang sana ya. Kita bakalan ganti yang gas spontan dulu, yang Ako1, terus kita bakalan ganti yang di tangki juga kalau belum kering lampunya. Dan yang terakhir adalah kita bakalan ganti baut titanium yang ini guys. Tapi kalau yang ini kita bakalan ganti terakhir karena nunggu tangkinya dipasang dulu biar sekalian kita ganti gitu. Oke, lanjut kita ganti baut titanium yang ini dulu. Let's go. Ya guys, agak sedikit sulit ternyata ya buat mengukur gas spontan ini biar nggak mentok ya, biar nggak mentok sama sini juga, sama putaran setirnya biar nggak mentok guys. Kita ngegas seperti biasa dan pistonnya nggak naik gitu. Nah turunin kita putar ke kanan juga, dia nggak bakalan turun gitu. Kita putar ke kiri, dia nggak bakalan naik juga tuh ya. Jadi agak sedikit sulit buat detailnya ternyata. Dan kalau mau pasangin ini kudu ngelepas semua peralatan dari gas spontan Ako1 ini. Jadi ya emang kayak gitu. Dan alhamdulillah udah selesai. Dan gue seneng kalau ngerjain sendiri karena
emang kita tuh bisa ngatur sendiri guys presisinya, dan jaraknya kita bisa ngatur gitu sendiri ya. Enak gitu, nggak nyuruh-nyuruh orang juga sih kayak merintah gitu. Dan ya pemasangannya juga sesuai dengan kemauan kita guys. Itu keunggulan, keuntungan kalau kita masangnya sendiri guys. Oke, karena bagian perintilan dari baut titanium ya buat gas kontak aku satunya udah kepasang, dan kita bakalan lihat buat lampunya nih ya. Lampunya masih ada sedikit air ya di bagian lubang keluarnya gitu tuh, di bagian lubang keluar bawah lamnya. Dan karena masih ada airnya, kita bakalan ganti baut titanium yang ada di bagian tangki ini guys. Oke, dan kita langsung saja kerjakan. Let's go, yuk. Oke, udah selesai progres kita di video kali ini. Dan ya, karena ada beberapa parts yang emang harus butuh effort yang besar ya guys ya buat kita benerin atau pasangin juga. Jadi memakan waktu yang cukup lama juga guys, karena ada beberapa part juga yang ada di motor ini yang kebetulan karena dibuka motor ini, ya udah gua ganti aja gitu. Kayak contohnya baut original gitulah, gua restorasi lagi gitu biar part yang ada di motor ini jadi lengkap gitu guys. Oke, mungkin beberapa modifikasi kita ya di video kali ini itu buat ganti tutup tangki, terus ganti baut tutup tangki, baut titanium yang big head nih, terus ganti baut tangki juga ini satu, terus kita ganti baut ini juga ya, speedometer, kita ganti baut speedometer yang titanium juga, terus kita ganti juga baut titanium untuk gas spontan Aku 1 guys. Dan yang paling terakhir yang bikin gue seneng banget itu adalah ganti kunci kontak yang original pastinya guys. Nih, kontak original. Emang beda banget ya buat temen-temen yang pengen ganti kunci kontak. Nih, ini kunci kontak KW ya. Dan ini kunci kontak yang originalnya guys. Nih, beda kan? Dan ya, buat teman-teman kalau emang belum ada budgetnya buat buat ganti kunci kontak ya, emang kunci kontak Kawasaki Ninja tuh yang 2 tak emang mahal banget. Jadi kalau misalnya belum ada budgetnya, ya udah nggak apa-apa, kita pakai yang KW aja dulu. Yang penting niatnya tuh bakalan ganti yang original guys, karena emang pas gua pakai yang KW ini ada beberapa masalah yang bakalan kita dapatkan guys. Contoh yang paling simple itu bagian kunci kontak, bagian kunci bagasi ini itu sangat susah banget dibukanya, sangat susah banget. Bahkan saking susahnya, ini kunci kontak kan ada 2,
satunya patah guys, karena saking susahnya buat ngebukanya. Tapi kalau yang original emang gampang banget gitu. Nih, cuman diputar aja gini. Set, udah ngebuka. Gampang, nggak perlu effort besar gitu. Nah, terus yang pengalaman gue yang gue dapetin di kunci kontak yang KW juga, itu jalur kontak di sini ada beberapa juga waktu gue touring ke Kota Mobagu juga ke Kota Mobagu. Ini kunci kontaknya mati guys. Karena apa? Karena baut yang di belakangnya ini kendor. Itu problem pertama di bagian kunci kontak sini. Nah, kedua, problemnya bautnya sering kendor guys. Walaupun kita udah kencengin banget, tapi pasti akan kendor lagi. Dan yang paling fatal kemarin pada saat gue lagi reading ini, pas lagi jalan emang lagi jalan, itu mati total guys. Kelistrikan nggak masuk. Jadi kayak nggak di on ini kunci kontaknya, kayak ada di off gitu. Dan gue periksa untuk baut belakangnya, ternyata kenceng guys, kenceng bagian baut belakangnya. Dan ternyata soketnya atau di bagian sininya itu yang udah rusak. Terus akhirnya gue pakein lakban guys, nih sisa-sisa lakban kemarin, sisa lakban di video yang yang pertama juga kan gue udah jelasin, gue udah pakai lakbannya di sini karena itu guys, karena bagian soketnya atau kabelnya itu kendor. Jadi beberapa part emang bikin susah juga kalau kunci-kunci yang KW. Takutnya kita lagi touring, lagi di jauh gitu ya, dari garasi atau dari rumah, kita susah buat ngebenerinnya, terus ya itu mati total gitu motor. Nah, makanya gue saranin emang harus pakai yang original aja guys, biar safety gitu ya. Kalau kita lagi touring atau lagi jalan-jalan gitu, atau lagi San Mori gitu ya, tahu-taunya pas kita lagi reading gitu ya, tahu-taunya motor langsung mati tiba-tiba glek gitu. Nah, itu kan nggak enak banget ya. Jadi gue saranin pakai kunci kontak yang original aja guys. Tapi kalau untuk teman-teman yang belum ada budgetnya, ya udah nggak apa-apa, pakai yang KW aja dulu. Tapi ingat, ini banyak problemnya guys, pasti banyak problemnya. Oke. Dan ya, kayaknya kita akan di video berikutnya kita bakalan San Mori atau touring tipis-tipis ke Kota Mobagu juga. Gue sering ke Kota Mobagu karena ada rumah juga di sana dan keseringan punya agenda acara di sana. Jadi kita bikin aja ke sana, nanti kapan-kapan kita ke Manado atau ke Gorontalo guys. Oke. Ya, keadaan motorku seperti ini, perua seperti ini, dan alhamdulillah untuk video kali ini udah selesai. Dan ya, buat temen-temen yang pengen San Mori atau touring bareng, bisa langsung aja. Kalau misalnya ketemu gue di jalan lagi touring atau lagi San Mori, ya udah gabung aja gitu. Soalnya gue juga lagi gabut, kalau misalnya sendiri aja San Mori nggak apa-apa gitu. Jadi buat temen-temen yang pengen join, nggak apa-apa, langsung aja, bang, barengan gitu, nggak apa-apa. Oke. Mungkin cukup sekian buat video kali ini ya. Thank you yang udah nonton di menit terakhir sampai menit terakhir ini sampai detik terakhir, sehingga tetes terakhir. Dan ya, thank you untuk yang udah nonton. Thank you for watching. And apa namanya, gue lupa ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Enjoy your drive, but don't forget to sholat guys. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.